Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadila Wahyuni dengan nomor induk mahasiswa 85914145569. Saya adalah salah satu mahasiswa semester 7 dengan program studi PGSD di Universitas Terbuka UPBJC Makassar. Kali ini saya akan melakukan praktikum terkait makanan, yaitu uji coba kandungan karbohidrat pada makanan menggunakan larutan lugol. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu mengidentifikasi bahan-bahan makanan yang mengandung karbohidrat. Karbohidrat merupakan bahan yang sangat diperlukan pada tubuh manusia, hewan, maupun tumbuhan sebagai sumber utama energi yang sangat diperlukan oleh manusia. Karbohidrat berasal dari tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Melalui fotosintesis, tanaman mengubah karbon dioksida menjadi karbohidrat yang berbentuk selulosa, pati, dan gula-gula lainnya. Karbohidrat adalah senyawa organik yang terdiri dari karbon, hidrogen, dan oksigen yang disimpan dalam otot dan hati, serta dapat diubah dengan cepat ketika tubuh melakukan energi. Karbohidrat pada umumnya dimiliki oleh tumbuhan, tepung, atau amilum, yang mana merupakan bagian utama dari bahan makanan. Keberadaan amilum di dalam bahan makanan diuji dengan pemberian larutan yodium dalam KL. Larutan yodium menyebabkan amilum berubah warnanya menjadi biru tua. Jadi, bahan makanan yang mengandung amilum berubah warna menjadi biru, ungu, atau biru. Untuk melakukan uji coba kandungan karbohidrat pada makanan, di sini saya sudah ada alat dan bahannya. Nah, di sini ada larutan lugol, ada pipet, ada wadah, yaitu piring. Di dalam piring ini sudah ada beberapa jenis bahan makanan, yaitu pisang, apel, nasi, putih telur, tahu putih, margarin, biskuit, tepung terigu, gula, dan kentang. Nah, untuk menguji kandungan karbohidrat pada makanan ini, maka kita akan memberikan tetesan atau larutan lugol. Nah, coba kita teteskan satu persatu. Ya, seperti ini. Untuk mendapatkan hasilnya, maka kita akan menunggu beberapa menit kemudian. Setelah beberapa menit menunggu, maka kita bisa melihat hasil uji karbohidrat pada beberapa jenis makanan dengan menggunakan betadine atau lugol. Adapun hasilnya seperti ini. Nah, pada pisang, uji karbohidrat pada pisang yang sudah diiris dan ditetesi dengan larutan lugol tidak menghasilkan warna ungu atau warna kebiruan. Warnanya tetap. Nah, ini berarti pisang tidak mengandung karbohidrat. Dan untuk apel, di mana apel yang sudah diiris kecil ditetesi dengan larutan betadine atau lugol berubah warna menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa apel tidak mengandung karbohidrat. Untuk nasi, beberapa butir nasi di sini yang telah ditetesi dengan larutan betadine atau lugol berubah warna menjadi ungu pekat dan nampak kehitam-hitaman. Hal itu menunjukkan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Nah, untuk telur, uji karbohidrat pada telur yang sebagaimana sudah ditetesi dengan larutan betadine atau lugol menghasilkan warna putih kekuning-kuningan.
Hal ini berarti tidak menunjukkan bahwa putih telur tidak mengandung karbohidrat. Karena bila memiliki karbohidrat, setelah diuji seharusnya memiliki warna biru atau kehitaman atau hitam atau ungu. Nah, untuk tahu putih, uji karbohidrat tahu yang diiris kecil sebagaimana telah ditetesi dengan larutan betadin berubah warna menjadi putih kecoklatan. Hal itu menunjukkan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Nah, untuk margarin yang ditetesi dengan larutan betadin atau lugol tidak berubah warna. Hal itu menunjukkan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Dan ada biskuit. Uji karbohidrat pada biskuit yang dipotong kecil lalu ditetesi dengan larutan yodium atau lugol berubah warna menjadi hitam. Nah, seperti ini. Berubah menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa biskuit mengandung karbohidrat. Nah, untuk tepung, uji karbohidrat, tepung yang ditetesi dengan larutan betadin berubah menjadi biru kehitaman. Nah, hal ini menunjukkan bahwa tepung mengandung karbohidrat. Untuk gula pasir, uji karbohidrat, gula pasir yang ditetesi dengan larutan betadin berubah menjadi warna coklat. Hal ini menunjukkan bahwa gula pasir tidak mengandung karbohidrat. Dan yang terakhir ada kentang. Uji karbohidrat kentang yang diiris kecil ditetesi dengan lugol berubah warna menjadi hitam. Hal ini menunjukkan bahwa kentang mengandung karbohidrat. Setelah melakukan uji karbohidrat dengan menggunakan contoh bahan-bahan makanan seperti pisang, apel, nasi, telur rebus yang diambil putihnya saja, tahu, margarin, biskuit, tepung terigu, gula pasir dan kentang yang ditetesi dengan larutan betadin atau lugol, maka ada beberapa bahan yang teridentifikasi mengandung karbohidrat dan ada pula yang tidak mengandung karbohidrat, seperti sebagai berikut. Yang pertama, yang mengandung karbohidrat yaitu pisang, nasi, biskuit, tepung terigu, dan kentang. Yang kedua, yang tidak mengandung karbohidrat yaitu apel, telur rebus atau putih telur, tahu, margarin, dan gula pasir. Terima kasih.